Setelah kemarin proses backcasting kolom ini selesai, sekarang kita lanjut ke proses pengecoran kolom. Yang harus diperhatikan adalah backcasting ini harus benar-benar relot siku terhadap kolom yang lain dan siku terhadap bangunan. Di sini kita melakukan pengecoran seismik, yakni pengecoran langsung di lapangan, namun tetap menggunakan mesin molen, tidak dicampur manual, hanya mengandalkan tenaga manusia, skrob dan pacul. Kalau menggunakan tenaga manusia, kebanyakan adukannya kurang sempurna, jadi tidak homogen seperti kalau kita menggunakan mesin molen. Jadi pastikan campuran beton harus menggunakan mesin molen agar kualitas beton tetap terjaga. Adapun bahan yang dipakai: 1 semen, 2 pasir, 3 tensla atau koral, ada yang menyebut batu split. Yang keempat adalah air. Untuk semen kita gunakan yang 40 kilo dengan merek apapun, bisa menggunakan 3 roda, bisa menggunakan semen gersik ataupun semen dynamic. Sedangkan untuk pasir, gunakan pasir yang tidak mengandung kadar lumpur. Jadi seperti ini pasirnya, kelihatan hitam pekat, tidak berwarna coklat. Kalau di daerah Jawa Timur yang terkenal adalah pasir Lumajang. Wajib menggunakan pasir yang tidak mengandung kadar lumpur. Yang kedua, untuk koral atau tensla atau batu split, gunakan juga yang tidak mengandung kadar lumpur. Jadi murni, kelihatan batu, tidak berwarna coklat. Seperti itu warnanya. Dengan ukuran koral 1:2. Kita wajib menjaga kualitas pasir dan juga koral harus benar-benar tidak mengandung kadar lumpur, agar campuran kita, beton kita, kualitasnya tetap terjaga, bagus, dan tidak kalah dengan ready mix. Untuk komposisi campuran, kita menggunakan takaran ember cat 25 kilo, di mana 1 sak semen kalau kita taruh ember tersebut mendapat ukuran 1/4 ember. Jadi 1 sak semen lebih dari 1 ember. Untuk komposisi takaran yang kita pakai, yakni 1 sak semen dibanding 3 ember pasir dibanding 5 ember koral atau batu split, di mana ember kita menggunakan ember cat ukuran 25 kilo. Pertama-tama masukkan air ke dalam molen atau mesin pengaduk beton ini secukupnya, 4-5 ember. Selanjutnya kita kasih obat beton setengah gelas air mineral. Untuk obatnya ini kita gunakan aditon yang bertujuan untuk beton cepat keras, mutunya menjadi mutu tinggi, dan juga kedap air. Sambil molen diputar, semen 1 sak dimasukkan.
Untuk semen bisa menggunakan merek apapun, mau 3 roda, mau semen Gresik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masukkan koral atau batu split atau stenslah dengan ukuran 1/2 dalam molen dengan jumlah 5 ember. Dan juga kita masukkan pasir. Ya, ini kita menggunakan pasir Lumajang. Jangan lupa pasir harus yang tidak mengandung kadar lumpur. Kita lihat pasirnya hitam pekat. Untuk pasir kita menggunakan ukuran 3 ember. Embernya takaran ember cat 25 kilo. Dalam proses pengecoran setmik dengan menggunakan mesin molen, jadi material harus benar-benar diperhatikan, mulai dari pasir dan juga batu split atau koral harus benar-benar tidak mengandung kadar lumpur. Bila perlu kita beri obat beton agar lebih kuat, dan hasilnya tidak kalah dengan mutu beton ready mix. Jadi pastikan setiap proyek harus memiliki mesin molen untuk pencampuran beton ataupun luluh untuk plesteran. Sebelum melakukan pengecoran, kita harus pastikan menuangkan cairan adibond pada kolom yang akan kita cor, karena kita tahu dulu kita pernah buat duk atau kolom kecil. Jadi adibond ini berfungsi untuk merekatkan beton lama dengan beton baru yang akan kita tuang. Setelah cairan adibond dituang pada kolom, lanjut ke proses pengecoran. Ya, ini pengecoran harus gotong royong karena kita melakukan pengecoran setmik cor manual di lokasi proyek. Jangan lupa mutu kualitas beton harus benar-benar dijaga. Dan saat pengecoran juga perlu diperhatikan pemadatan, bisa menggunakan vibrator dan lain sebagainya agar kualitas kolom kita tidak keropos nantinya. Ini kolom grade A sudah selesai, dan itu kolom grade E juga sudah selesai, sudah mulai dibongkar bekastingnya. Dan ini hasilnya pengecoran kolom setmik manual di lapangan, tidak kalah dengan ready mix. Mulai dari warnanya sangat bagus karena material tidak mengandung lumpur, pemadatan juga diperhatikan hingga kolom tersebut tidak ada yang keropos. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.